Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas tentang sejarah dari kata hipnosis. Apa sih pengertian dari hipnosis dan siapa pencetus yang sebenarnya istilah dari kata hipnosis sehingga hingga hari ini kita terngiang-ngiang ketika melihat suatu tindakan penipuan dan sebagainya. Kita menyebutnya dengan nama hipnosis. Apa itu hipnosis dan apa sebenarnya bagaimana sebenarnya prinsip dari hipnosis itu sendiri, kita akan bahas di video ini. Membahas tentang hipnosis sebenarnya akan sangat banyak yang bisa kita ulas ya dari pembahasan tentang hipnosis ini. Namun hari ini saya ingin bercerita tentang sejarah pembentukan nama dari hipnosis itu sendiri. Dulunya sebenarnya hipnosis itu belum dikenal atau belum disebut sebagai hipnosis. Hipnosis itu sudah ada sejak tahun 1700-an ya, 1700-an bahkan lebih ke belakang lagi. Dulunya belum dikenal sebagai hipnosis. Waktu itu orang-orang masih mengenal yang namanya fenomena mesmerism atau magnetism. Ya, kalau sampai saat ini pun juga ada. Kalau rekan-rekan pernah melihat ponari misalkan, ya, dulu sempat viral tuh ponari dengan kekuatan ajaibnya dia hanya menggenggam sebuah batu, dicelupkan di air, lalu air itu diminum oleh orang sakit, lama-lama bisa sembuh. Ya. Itu akan kita jelaskan di video yang lain ya. Ini disebut dengan placebo ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Namun dulu orang-orang menganggap itu sebagai sebuah ilmu sihir ya. Yang disebut atau yang dikenal dengan sebutan magnetism atau mesmerism ya. Dan akhirnya dikembangkan, lalu kita mengenal yang namanya Reiki, Usui Mahapati, dan akhirnya pada 19 Juni 1795 seorang anak lahir ya, seorang anak lahir di Britania Raya, dan anak inilah yang akhirnya mencetuskan teorinya yang akhirnya dikenal, viral, populer hingga saat ini yang disebut dengan hipnosis ya. Anak ini bernama James Braid, dan akhirnya di karirnya dia mencoba untuk menjadi seorang dokter ahli bedah ya. Nah, makanya dikenal sampai sekarang ya, dijuluki dengan nama Dr. James Braid. Nah, apa hubungannya Dr. James Braid seorang ahli bedah ini dengan hipnosis? Karena dia melihat fenomena-fenomena tentang mesmerism, ilmu-ilmu sihir ya, yang seperti ini. Dia melihat bahwa fenomena ini sebenarnya dapat dijelaskan. Ada penjelasan ilmiah dari fenomena mesmerism dan magnetism yang seperti ini. Ya, sehingga dia mencetuskan nama teorinya yaitu hipnosis. Hipnosis ini diambil dari kata hypnos. Hypnos itu sendiri adalah seorang dewa dalam mitologi Yunani. Dewa yang dikenal dengan dewa tidur. Ya, dikenal dengan sebagai sebutan dewa tidur. Diambillah kata hipnos itu dalam teori Dr. James Braid dan menjadi kata hipnosis ya. Nah, hipnosis itu apa sih sebenarnya rekan-rekan ya? Hipnosis ini merupakan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis dengan cara memberikan sugesti pada pikiran bawah sadar, bisa melalui bantuan orang lain yaitu hipnoterapisnya atau hipnotisnya ya, memberikan sugesti kepada kita, atau dengan bantuan diri sendiri atau biasa kita kenal dengan self hypnosis ya. Tujuannya adalah untuk membentuk suatu perilaku yang baru ya. Kalau tujuannya untuk hiburan, ini kita berikan sugesti akan muncul perilaku yang baru, namun sifatnya tidak permanen jika tujuannya untuk stage hipnosis atau entertain hipnosis. Berbeda lagi kalau tujuannya untuk hipnoterapi. Kalau tujuannya untuk hipnoterapi, ini sifat sugestinya akan permanen atau akan jangka panjang. Ya.
Lalu kenapa Dr. James Braid ini mencetuskan nama hipnosis di dalam teorinya? Ya, karena ternyata sepanjang karir dari Dr. James Braid ini, ya, dia akhirnya mulai sadar dan akhirnya menyesal memberikan kata hipnos pada teori hipnosisnya. Karena pada akhirnya dia melihat sendiri fenomena hipnosis itu tidaklah harus, ya, tidak harus dalam keadaan tidur. Ya, bahkan setelah dia mengembangkan teorinya ini, ya, dia akhirnya menemukan bahwa sebenarnya hipnosis itu tidak bisa dilakukan ketika orang itu sedang tertidur. Nah, coba saja teman-teman semua di rumah bisa coba ya, entah rekan-rekan sudah bisa hipnosis atau belum, namun bisa dicoba saja menggunakan skrip-skrip yang ada di internet atau seperti apa. Coba saja berikan sugesti kepada orang yang sedang tertidur. Orang itu lagi tidur normal, ya, sedang ngorok-ngoroknya, sedang tidur lelap, ya. Terus kita memberikan sugesti, oke, untuk orang yang saya sentuh sekarang Anda akan lupa dengan nama Anda. Semakin Anda berusaha mengingat, semakin Anda lupa dengan nama Anda. Hasilnya apa? Hasilnya udah ditebak ya. Orang itu tidak akan terpengaruh sama sekali, tidak akan tersugesti sama sekali. Kenapa? Karena dia sedang tertidur. Ya. Ada tingkatan gelombang otak manusia dari beta, alfa, theta, dan delta. Mungkin di video selanjutnya saya bisa menjelaskan tentang gelombang otak ini. Ya. Orang yang sedang tertidur normal itu gelombang otaknya berada di gelombang otak delta, di mana di gelombang otak delta ini posisinya sedang terlelap dan terputus dengan dunia sadarnya atau pikiran sadarnya, ya, sehingga sifatnya adalah non sugestif, bahkan sifatnya sama sekali lebih tidak sugestif daripada ketika dia berada di gelombang otak beta, yang dimana gelombang otak beta ini adalah ketika kita sedang sadar, ya, sedang terbuka matanya seperti Anda yang sedang menonton video ini, ya. Nah, jadi orang yang sedang tertidur itu dia terputus dengan pikiran sadarnya, sehingga apapun sugesti yang Anda berikan kepada dia tidak akan terima sama sekali karena dia sedang ngorok. Ya, jadi inilah alasannya kenapa Dr. James Braid itu sendiri akhirnya menyesal. Kenapa saya menggunakan kata hipnosis? Saya mau coba rubah namanya. Berbagai macam cara dia telah lakukan untuk merubah kembali persepsi dari masyarakat bahwa hipnosis itu tidak bisa dilakukan ketika tidur. Tapi karena sudah terlanjur populer, sudah terlanjur viral sampai sekarang, akhirnya kita menyebut fenomena ini dengan kata hipnosis. Ya, bahkan masih sering banyak yang salah menyebut katanya hipnosis yang menjadi akhirnya hipnotis. Wah, ini orang hipnotis, padahal penyebutan katanya salah. Bukan hipnotis tapi hipnosis, ya. Perbedaan antara hipnosis dan hipnotis adalah hipnosis itu kegiatan atau fenomenanya, ya. Namun hipnotis adalah orang yang melakukan hipnosis, ya. Sama seperti orang yang sedang memainkan gitar, namanya gitaris, ya. Orang yang memiliki kemampuan dalam bernyanyi yang merdu, yang bagus, disebut dengan vokalis. Dan juga orang yang bisa melakukan hipnosis dan sudah terstandarisasi secara nasional dan internasional itu disebut dengan hipnotis. Ada jenjang atau lisensi sertifikasinya dalam melakukan hipnosis itu sendiri. Romy Rafael Ferdians, pesulap merah juga, ya, Marcel Radival, ya, semuanya itu sudah tersertifikasi master hipnotis, ya. Ada lisensinya certified of hypnotist. Jadi mereka sudah bisa disebut sebagai seorang hipnotis, ya. Jadi walaupun Anda sudah belajar hipnosis secara otodidak, namun jika belum diakui secara nasional dan internasional, maka Anda belum bisa disebut sebagai seorang hipnotis. Lalu untuk yang melakukan hipnoterapi disebut dengan hipnoterapis. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat.
Kita akan lanjutkan di video yang selanjutnya. Saya Yusrian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.